Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi yang berjudul tentang metabolisme, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aini Ramadila dan rekan saya ada Sarah Pisena, Dian Saputri, Devi Anissa, dan Devi Mulia. Sebelum itu, apa sih metabolisme itu? Jadi metabolisme adalah suatu proses perubahan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme terdiri dari pembentukan makanan dan juga penguraian makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pentingnya proses metabolisme dalam tubuh pengaruh penting pada kesehatan, karena di dalamnya menyangkut organ-organ yang dijadikan tempat mesin untuk membantu menguraikan senyawa-senyawa kompleks. Ada karbohidrat, lemak, dan protein seperti lambung, usus halus, hati, dan pankreas. Metabolisme adalah proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi untuk menghasilkan pembentukan struktur tubuh. Secara sederhana, proses metabolisme adalah makanan yang masuk melalui mulut akan melalui tahap pencernaan sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh metabolisme. Peran utama glukosa dalam metabolisme KH. Di saluran pencernaan, KH diubah menjadi glukosa 80% sebagai sumber energi. Sedangkan fruktosa diubah menjadi glukosa di hati sebagai sumber energi. Galaktosa diubah menjadi glukosa di hati sebagai sumber energi. Karbohidrat pada manusia. Glikogenesis merupakan sintesis glikogen dari glukosa. Glikogenolysis merupakan pemecahan glikogen pada lemak. Hasil adalah glukosa, sedangkan di otot menjadi pirufat dan asam laktat. Glikolisis merupakan oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat dan asam laktat melalui EMP. Reps merupakan suatu jalan bersama dari oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein melalui asetil-CoA dan dioksidasikan secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Jalan-jalan utama metabolisme karbohidrat. Glukosa mengalami glikolisis dua pirufat. Masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA masuk melalui jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Jika sumber glukosa berlebih, glukosa tidak dipecah, dirangkai jadi polimer glukosa atau glikogen. Jika terjadi kekurangan glukosa, glikogen dipecah jadi glukosa, glikolisis oksidasi pirufat, siklus asam sitrat. Jika glukosa tak tersedia dan cadangan glikogen juga habis, digunakan sumber energi non-karbohidrat seperti lipid dan protein untuk membentuk glukosa. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis. Berikutnya protein. Yang dimaksud dengan protein adalah nutrisi dengan fungsi utama memperbaiki jaringan sel agar bisa bekerja dengan baik. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh, masuk tulang, kulit, otot, serta rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Protein adalah molekul rumit yang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Asam amino dalam tubuh terutama digunakan untuk sintetis protein. Tetapi jika asupan glukosa rendah, asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur yang disebut gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbonhidrat. Faktor-faktor metabolisme protein ada 13, yaitu yang pertama, sumber protein, yang kedua, ukuran partikel, yang ketiga, perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau pada saat processing, yang keempat, jumlah makanan yang dikonsumsi, ukuran dan umur organisme hidup, yang kelima, suhu, pH, dan lain-lain, yang keenam, kelenjar pencernaan, yang ketujuh, komponen non-protein dalam makanan. Kedelapan, protein dicerna dalam lambung dan usus menjadi AA yang diaborsi dan dibawa oleh darah ke hati. Yang kesembilan, sebagai AA diambil oleh hati, sebagian yang lain diedarkan ke dalam jaringan-jaringan luar hati. Yang kesepuluh, protein sel tubuh dibentuk dari AA. Yang kesebelas, kelebihan AA akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Yang ke-12, asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu hasil aborsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan yang terakhir, hasil sintetis AA dari sel. Yang ke-13 adalah hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Metabolisme protein. Protein dapat digunakan untuk menghasilkan energi, akan tetapi harus diubah dulu ke bentuk asam aminonya.
Sebagian besar asam amino akan digunakan untuk pembentukan protein baru. Sebelum asam amino dapat digunakan dalam proses respirasi, gugus aminonya harus dibuang dulu melalui proses deaminasi. Zat buangan ini akan diekresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produksi sel lainnya. Asam amino selanjutnya akan diubah oleh enzim menjadi intermediate dalam glikolisis. Hasil asetil koenzim A yang terakhir masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya, metabolisme lemak atau lipid. Metabolisme lemak atau lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati. Metabolisme lemak atau lipid merupakan proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dan dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Metabolisme lemak atau lipid terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Kemudian, katabolisme lemak terjadi di dalam sitosol sel, misalnya sel otot. Gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan perantara di dalam glikolisis untuk mendapatkan oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi. Namun, langkah utama katabolisme asam lemak terjadi di mitokondria. Berikut ini jalur metabolisme lemak. Lemak diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Lemak akan dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak yang mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 dan menghasilkan produk asetil koenzim A. NADH dan FADH yang dihasilkan selama proses beta oksidasi dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak energi yang akan dihasilkan. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam metabolisme lemak, yaitu lipase merupakan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim ini berfungsi untuk metabolisme lemak, khususnya mengubah lemak trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga metabolisme tadi memiliki kesamaan dalam hal jalur proses di mana melewati glikolisis siklus Krebs dan transfer elektron sebelum menghasilkan energi yang berguna bagi manusia. Selanjutnya, hasil akhir dari metabolisme pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, hasil akhir karbohidrat berupa ATP atau energi dan glukosa yang telah melalui jalur glikolisis. Yang kedua, hasil akhir lemak atau lipid adalah asam lemak, gliserol, dan gliserida dan energi. Yang ketiga, hasil akhir protein adalah asam amino dan energi. Sekian dari pembahasan kelompok kami tentang materi yang berjudul metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kami harap teman-teman sekalian sudah paham tentang materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.